Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang petugas ukur, pekerjaan petugas ukur, dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh petugas ukur berdasarkan PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah dan PMNA nomor 3 tahun 97 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 tahun 97 termasuk Peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan ketiga PMNA 3 tahun 97, di mana ada yang baru ya, yang diatur mengenai substansi tugas dari petugas ukur. Nah, untuk itu kita bahas mulai sekarang ya. Tahukah Anda, dalam setiap penerbitan sertifikat hak atas tanah, baik penerbitan sertifikat melalui layanan pertama kali ya, layanan originер dari tanah yang belum bersertifikat menjadi tanah yang sudah bersertifikat, maupun melalui penerbitan sertifikat melalui layanan derivatif ya, misalnya pemecahan, pemisahan ataupun penggabungan bidang tanah, dipastikan terlebih dahulu dilakukan kegiatan pengambilan data fisik di lapangan ya, berupa pengambilan data jarak, sudut, orientasi arah atau azimut, dan titik-titik koordinat oleh petugas ukur ya. Nah, setelah mencari dari beberapa literatur, pengertian dari petugas ukur di Kementerian ATR BPN itu seperti apa ya, di sini saya menyimpulkan bahwa petugas ukur adalah seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan untuk menyelenggarakan pekerjaan survei, pengukuran, dan pemetaan, serta bertanggung jawab atas data dan hasil kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan yang dilakukannya. Nah, petugas ukur di ATR BPN ya berstatus boleh ASN dan non ASN ya, atau ASKB maupun SKB, di mana petugas ukur tersebut berada dalam struktur organisasi yang membidangi survei, pengukuran, dan pemetaan, tentunya dengan syarat administratif yang telah terpenuhi. Nah, teman-teman, berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan ketiga dari PMNA nomor 3 tahun 97 ya, di sini diatur mengenai tugas-tugas dari petugas ukur, yaitu apa aja. Yang pertama adalah melakukan persiapan dengan membuat peta kerja, melakukan telaah analisis risiko dan rencana mitigasi terhadap bidang tanah yang akan diukur terhadap potensi masalah yang ditimbulkan, antara lain sengketa batas, tumpang tindih, dan masalah lainnya. Lalu yang kedua yaitu koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka meminimalkan potensi masalah yang ditimbulkan. Nah, yang ketiga, menetapkan batas bidang tanah berdasarkan surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pihak yang berbatasan. Nah, yang keempat yaitu membantu ya, sifatnya membantu penyelesaian sengketa mengenai batas bidang tanah yang dituangkan dalam risalah penyelesaian sengketa batas, di mana dituangkan dalam daftar isian nomor 200. Yang kelima
melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Lalu yang keenam, membuat gambar ukur dan peta bidang tanah dan atau berita acara. Lalu yang terakhir yaitu memastikan bidang yang diukur telah dipetakan di peta pendaftaran dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan atau KKP, dan bila diperlukan melakukan penataan dan perbaikan pada peta pendaftaran. Nah, setelah petugas ukur tersebut menerima perintah pengukuran, mendapatkan surat tugas pengukuran, lalu apa saja yang harus disiapkan oleh petugas ukur ya? Yang pertama yaitu merencanakan pengukuran di atas peta pendaftaran atau peta lainnya yang memenuhi syarat dan melakukan analisis resiko serta rencana mitigasi terhadap bidang tanah yang akan diukur terhadap potensi masalah yang ditimbulkan. Yang kedua, memeriksa peralatan yang sesuai dengan rencana lokasi dan tersedianya titik dasar teknik di sekitar bidang tanah yang dimohonkan pengukurannya. Lalu yang ketiga, menyampaikan pemberitahuan baik secara tertulis atau melalui media komunikasi lainnya kepada pemohon mengenai waktu pelaksanaan penetapan batas dan kegiatan pengukuran. Nah, teman-teman ya, itulah hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas ukur ya. Nah, ternyata banyak persiapan yang harus dilakukan oleh petugas ukur maupun tugas-tugas yang diemban oleh petugas ukur. Nah, sebelum dilakukan pengukuran bidang tanah ya, berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021 ya, dalam pasal 19A ya, di sini dijelaskan bahwa sebelum pengukuran ya, pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemohon setelah mendapat persetujuan pemilik yang berbatasan. Jadi tanda batasnya dipasang terlebih dahulu dan telah disetujui sehingga memenuhi asas kontradiktur delimitasi. Nah, yang berikutnya, dalam rangka pemasangan tanda batas tersebut ya, dilakukan pemotretan terhadap tanda batas yang terpasang dengan dilengkapi keterangan lokasi, koordinat atau geotagging ya. Lalu pemasangan tanda batas ya, termasuk pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemohon. Jadi pemohon bermohon layanan penerbitan sertifikat wajib memasang tanda batas dan memelihara tanda batas. Tidak boleh dipindah-pindahkan atau dibiarkan. Nah, teman-teman ya, masih lanjutan dari pasal 19A, di mana pemasangan tanda batas ya tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan. Jadi dalam Permen ATR nomor 16 ya, Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2021 ini terdapat hal yang baru diatur, yaitu mengenai surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan. Terus berikutnya, hasil pemotretan ya, pengambilan gambar terhadap tanda batas sebagaimana dimaksud ya, serta surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan merupakan syarat kelengkapan berkas permohonan. Jadi sebelum bermohon harus mengisi surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan, di mana surat pernyataan tersebut merupakan syarat kelengkapan berkas permohonan. Nah, surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan ya telah dibuatkan
sesuai dengan format yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021. Nah, teman-teman, inilah contoh dari format surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan. Nah, masih dalam substansi petugas ukur ya, setelah melakukan persiapan, mengetahui tugas-tugasnya apa saja ya, terus ke lapangan di mana pemohon sudah memasang tanda batas dan telah mengisi surat pernyataan pemasangan tanda batas yang telah disetujui oleh pemilik yang berbatasan ya. Lalu bagaimana dengan penetapan batasnya di lapangan ya? Penetapan batas dilakukan oleh petugas ukur berdasarkan surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan. Jadi kalau tanda batas atau patok batas sudah terpasang dan telah disetujui oleh pihak yang berbatasan, telah memenuhi azas kontradiktur delimitasi, petugas ukur hanya menetapkan batas bidang tanahnya. Setuju di sini ya, diukur, diambil datanya. Nah, petugas ukur kemudian membacakan surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan tersebut di hadapan pemohon atau pihak ya, pemohon dan pihak yang berkepentingan. Nah, pemohon menunjukkan batas bidang tanah yang dimohonkan. Jadi dalam pengukurannya di sini diharuskan untuk menghadirkan pihak-pihak yang berbatasan. Petugas ukur menetapkan dan membacakan surat pernyataan tersebut. Kemudian prakteknya pemohon menunjukkan batas yang dimohonkan, di mana batas tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berbatasan. Nah, ketika dalam hal penetapan batas dilakukan sekaligus dengan penataan batas, maka hasil penataan batas dituangkan dalam berita acara penataan batas, yaitu DI 201A, yang disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan ya, dan tentunya pemilik yang berbatasan. Nah, kegiatan penunjukan batas dan penetapan batas ya dalam era informasi ya, era teknologi informasi saat ini dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mempertimbangkan lintas aspek ruang dan waktu serta komunikasi secara interaktif digital ya, seperti teknologi augmented reality atau virtual reality ya, AR atau VR ya, ER or VR, aplikasi komunikasi video call atau audio visual ataupun teknologi yang lainnya. Nah, hasil kegiatan penunjukan batas dan penetapan batas yang menggunakan teknologi informasi tersebut ya, evidennya berupa rekaman dokumen elektronik. Nah, teman-teman, dalam hal ruang atas tanah ya dan atau ruang bawah tanah, maka penetapan batas dilakukan oleh petugas pengukuran berdasarkan penunjukan dari pelaku pembangunan sesuai dengan batas fisik bangunan yang sudah terbangun dan diverifikasi terhadap model 3 dimensi ya, 3D bangunan yang terbangun, di mana model 3 dimensi ya yang sebagaimana dimaksud dapat dibuat dari konversi as-built drawing ya, as-built drawing 2 dimensi hasil pemetaan menggunakan laser scanner atau hasil pemetaan secara fotogrametris dengan format model 3D yang disajikan menggunakan salah satu format seperti DWG,
DX, F, IFC, OBJ, RVT, CTGML, atau format penyajian 3D yang lainnya. Nah, teman-teman ya, dalam melakukan kegiatan ya, petugas ukur ya, dalam melakukan kegiatan pekerjaan pengukuran, seorang petugas ukur harus memenuhi prinsip-prinsip dasar pengukuran bidang tanah ya. Ini diatur dalam pasal 30 PMNA nomor 3 tahun 97 ya. Di mana dalam kegiatan pengukuran bidang tanah ya, petugas ukur pasti ya melakukan pengambilan data fisik ya untuk mendapatkan besaran-besaran yang dikehendaki seperti jarak, sudut, azimut, dan titik-titik koordinat. Nah, semua data tersebut dicantumkan dalam gambar ukur. Adapun prinsip-prinsip dasar pengukuran ya, yaitu yang pertama, setiap pengukuran bidang tanah harus dibuatkan gambar ukurnya. Yang kedua, gambar ukur dapat menggambarkan satu bidang tanah atau lebih. Yang ketiga, gambar ukur dapat dibuat pada formulir daftar isian, peta foto, peta garis, blow up foto udara, ataupun citra lainnya. Yang keempat, seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur dan harus dapat digunakan untuk pengembalian batas bidang tanah yang bersangkutan apabila diperlukan. Lalu yang kelima, setiap gambar ukur yang dibuat ya, dibuatkan nomor gambar ukurnya sesuai dengan nomor urut dalam daftar isian 302. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan klik by system di KKP, di mana penomorannya juga mengikuti dengan 302 ya, kalau tidak salah. Yang keenam, bangunan yang terdapat pada suatu bidang tanah ya, itu digambarkan pada gambar ukur. Lalu yang ketujuh, dalam gambar ukur dicantumkan nomor identifikasi bidang tanah atau NIB, dan apabila diperlukan dicantumkan pula simbol-simbol kartografi. Nah, teman-teman, saya tadi menyebutkan mengenai gambar ukur. Lalu apa sih pengertian dari gambar ukur itu? Gambar ukur atau fileware ya, adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah, baik berupa jarak, sudut, azimut, ataupun sudut jurusan. Nah, gambar ukur sekarang ini dapat dibuat dalam bentuk dokumen elektronik. Kalau belum bisa, dalam dokumen analog juga tidak apa-apa ya. Nah, berdasarkan peraturan Menteri ATR BPN nomor 16 tahun 2021 ya, ada substansi yang dikuatkan di sini, di mana gambar ukur dia paling kurang memuat yang pertama, penunjukan batas oleh pihak pemohon atau kuasanya. Yang kedua, deklarasi penetapan batas oleh petugas ukur. Yang ketiga, catatan koreksi atau hasil kontrol kualitas oleh pejabat yang ditunjuk. Lalu yang terakhir, pencantuman metadata seperti peralatan pengukuran yang digunakan, metode pengukuran, data dan hasil pengukuran, ataupun penyelesaian sengketa batas dan data teknis lainnya. Nah, selain itu ya, selain menggambarkan bidang tanah ya, gambar ukur juga menggambarkan bangunan, areal penyangga, sempadan badan air seperti sempadan sungai, sempadan pantai, dan sempadan jalan, lahan konservasi, hak atas tanah yang dilepaskan, atau fungsi sosial atau kepentingan publik lainnya sesuai rencana tata ruang wilayah pada lokasi bidang tanah yang diukur. Jadi berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2001, di sini gambar ukur memberikan informasi yang lebih lengkap ya
lebih lengkap, lebih komprehensif, dan lebih informatif ya. Jadi petugas ukur banyak nih tugas-tugas tambahan ya untuk memuat ya atau mencantumkan informasi-informasi ke dalam gambar ukur. Tetap semangat ya para petugas ukur. Nah, kira-kira permohonan pengukuran ya yang dilakukan oleh petugas ukur itu dilakukan dalam rangka apa ya? Yang diatur dalam Permen ATR nomor 16 ya tahun 2021. Di sini permohonan pengukuran bidang tanah diajukan dalam rangka yang pertama, persiapan permohonan hak baru seperti pengukuran bidang tanah pulau kecil dan wilayah perairan ya, permohonan hak baru. Yang kedua, dilakukan dalam rangka pemecahan, pemisahan, dan penggabungan bidang tanah. Lalu yang ketiga, pengukuran dalam rangka pengembalian batas bidang tanah. Yang keempat, yaitu dalam rangka penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah. Ya, mungkin stake out-nya ataupun kegiatan yang lainnya. Yang kelima, yaitu pengukuran dalam rangka inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, permohonan pengukuran untuk objek yang menjadi perkara di pengadilan dan atau melaksanakan putusan pengadilan. Lalu yang terakhir, pengukuran dalam rangka kegiatan lain-lain ya dengan persetujuan pemegang hak ya, di mana untuk layanan pengukuran kita juga bisa melihat daftar layanan kegiatan pengukuran yang terdapat dalam aplikasi KKP atau komputerisasi kegiatan pertanahan ya. Demikian video saya yang membahas tentang petugas ukur. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman petugas ukur tetap semangat ya untuk mengejar seluruh bidang tanah terpetakan, seluruh bidang tanah terdaftar sehingga mengurangi sengketa dan permasalahan pertanahan. Tidak lupa para pemilik bidang tanah, ayo segera petakan bidang tanah Anda ke kantor pertanahan setempat supaya bidang tanah Anda terpetakan secara digital, benar, valid, dan aman. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.